Oke, jadi topik selanjutnya yang akan kita lihat ini mengenai pemetaan linier. Jadi ini juga salah satu topik besar ketika kita membahas mengenai aljabar linier elementer. Karena ini masih juga terkait dengan SPL, sistem persamaan linier, dan matriks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi di sini kita akan lihat dulu definisi dari pemetaan linier dan beberapa contohnya. Jadi di sini kita lihat dulu arti dari pemetaan itu sendiri. Jadi suatu aturan F, misalnya sebutlah F besar, ini memetakan dari himpunan V ke himpunan W dengan misalkan kita sebut vektor X, ini dipetakan, ini simbol dipetakan ke Fx yang memenuhi untuk setiap X di V, himpunan yang pertama, pasti terdapat suatu anggota di himpunan yang kedua, Fx anggota W, dan untuk setiap X dan Y di V, jika X sama dengan Y, maka Fx harus sama dengan Fy. Aturannya seperti itu, ini kita sebut sebagai fungsi, atau lebih dikenal dengan pemetaan dari V ke W. Lebih jauh lagi, pemetaan yang disebut linier, ini apabila dia memenuhi dua sifat berikut. Jadi, T dari Kx itu sama dengan K dari Tx, serta T dari X tambah Y itu sama dengan Tx tambah Ty. Ini disebut sebagai pemetaan linier. Lebih jauh lagi, jika kita punya pemetaan dari himpunan yang ke satu ke himpunan yang sama, kita sebut dia sebagai operator linier. Di sini kita sudah lihat bahwa pemetaan linier itu memenuhi sifat ketertutupan terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Maka dari itu kita juga bisa simpulkan bahwa pemetaan linier akan memenuhi sifat ketertutupan terhadap kombinasi liniernya. Jadi di sini kita bisa lakukan pengecekan untuk beberapa contoh. Misalkan diberikan pemetaan S, yaitu X kuadrat tambah Y dan X, ya. Ini pemetaan dari R2 ke R2. Ini bukan pemetaan linier, karena kita bisa menentukan dua buah vektor dan satu buah skalar. Sedemikian sehingga ketika kita hitung S dari K dikali X tambah Y, hasilnya 5,1, ini tidak sama dengan K dikali SX tambah SY. Ya, di sini hasilnya 3,2 dan dia tidak sama dengan 5,1. Karena kita sudah berhasil menentukan satu buah contoh, sehingga teorema ini tidak berlaku, maka S bukanlah pemetaan linier. Contoh selanjutnya kita lihat dari ruang polinom di sini, P3 ke P3, pemetaannya adalah pemetaan turunan. Nah, pemetaan turunan merupakan pemetaan linier. Dalam kalkulus, kita sudah mempelajari bahwa turunan ini memenuhi sifat linier. Jadi, jika saya punya fungsi K dikali Px tambah Qx, K-nya di sini adalah skalar, Px dan Qx-nya adalah anggota dari P3, maka kita bisa lakukan saja ini, aturan turunan ya. Jadi, aturannya adalah turunan ini bersifat linier sehingga bisa dipisahkan. Dan ini tidak lain dari K dari Tpx ditambah Tqx ya. Maka dari itu pemetaan turunan juga merupakan pemetaan linier. Sekarang kita lihat contoh lainnya. Ini pemetaan dari matriks 2x2 ke R3. Pemetaannya diberikan sebagai berikut aturannya ya. Dan dia juga merupakan pemetaan linier. Berarti kita perlu mengambil dua buah matriks sembarang dan satu buah skalar. Dan yang akan kita peroleh adalah sebagai berikut. Kita akan memetakan matriks ini, ya, Ka plus E, Kb plus F, dan seterusnya. Dan melalui aturan yang diberikan, kita akan punya bentuknya sebagai berikut. Ini adalah R3 ya, vektor di R3. Dan kita pisahkan. Dan kita bisa pisahkan menjadi K dari vektor, satu buah vektor ditambah satu buah vektor lainnya. Dan vektor-vektor ini tidak lain merupakan hasil pemetaan dari ABCD dan hasil pemetaan dari EFGH. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pemetaan T ini adalah pemetaan linier.
karena dia tertutup terhadap kombinasi linier. Selanjutnya kita akan lihat juga beberapa kasus apabila pemetaan ini kita operasikan. Jadi di sini misalkan kita punya S dan T, ini dua buah pemetaan linier serta A dan B-nya skalar. Maka kombinasi liniernya, ya, ini AS tambah BT, itu juga merupakan pemetaan linier. Dan ini juga bisa diteruskan untuk penjumlahan berhingga banyaknya pemetaan linier berikut dengan skalar. Jadi kombinasi linier dari pemetaan linier juga masih bersifat linier. Dan untuk komposisinya juga masih bersifat linier. Jadi misalkan di sini saya punya pemetaan T, ini U ke V, dan S ini adalah V ke W. Maka pemetaan ST ini adalah pemetaan dari U ke W dengan ini komposisi ya, komposisi pemetaan, dia masih juga berlaku pemetaan linier. Sebagai contoh di sini kita punya proyeksi ortogonal ke bidang XY. Ini pemetaannya diberikan dengan aturan sebagai berikut. Jadi bisa kita bayangkan, misalkan kita punya satu buah vektor sebagai berikut. Ini X, Y, Z. Pemetaan proyeksi ortogonal ke bidang XY adalah bagian ini. Ini seakan-akan seperti kita ingin melihat bayangannya, gitu ya. Kita akan ingin melihat bayangan vektor tersebut di bidang XY. Yang tidak lain merupakan X, Y, dan komponen Z-nya kita buat 0. Gitu. Maka dari itu terbentuklah pemetaan aturannya sebagai berikut. Dan ini pemetaan linier, bisa dicek juga. Dan yang ingin dilihat adalah T kuadrat. T kuadrat itu adalah komposisi dari T dengan T itu sendiri. Dan yang kita akan peroleh adalah T dari XY0, yang masih juga adalah XY0. Dan ini adalah T, X, Y, Z. Jadi ini salah satu caranya untuk melakukan komposisi dari pemetaan linier. Jadi di sini kita bisa peroleh operator proyeksi ortogonal ini akan memenuhi T kuadrat sama dengan T. Lebih jauh lagi dia akan memenuhi Tn sama dengan T. T pangkat N sama dengan T. Artinya jika kita komposisikan sebanyak N kali, dia sama saja dengan kita kenakan satu kali saja. Gitu. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana hubungan antara matriks dengan pemetaan linier serta berbagai macam sifat lainnya yang dipenuhi oleh pemetaan linier.